Berarti Tuhan kakak ateis dong. Pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa. Lu orang pikir penyaliban itu kebodohan atau bagus? Kakak bangga punya Tuhan disalib. Halo cinta kasih. Halo juga Mbak Agatha, selamat siang. Salve. Ya, Salve, silakan Pak Cinta. Mau bertanya apa? Saya mau tanya Mbak Agatha, itu sebelum kita punya kitab suci itu umat perdana menggunakan apa ya? Menggunakan kitab Septuaginta, kitab Perjanjian Lama. Itu kitab yang yang dibawa oleh Yesus. Kitab yang dipakai oleh para rasul, yaitu Pentatuk atau Taurat, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur Daud. Gitu. Jadi memang rasul-rasul itu menginjili orang itu ya pakai kitab Perjanjian Lama. Dan Perjanjian Baru itu adalah penjelasan dari Perjanjian Lama. Jadi belum ada kitab suci, mereka menggunakan kitab Perjanjian Lama begitu. Kitab Perjanjian Lama itu kitab suci, makanya Yesus bilang apa? Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Perjanjian, kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan Rasul. Itu kitab suci loh. Jangan bilang nggak ada kitab suci. Tapi mengapa kita kebanyakan mengikuti ajaran yang kitab suci Perjanjian Baru? Oh, jangan bilang kita itu lu olam. Saya tidaklah. Karena dasar dari pengajaran iman Kristen itu ya kitab Perjanjian Lama, Tauratnya Musa, kitab Nabi-Nabi, sama Mazmur Daud. Makanya liturgi di dalam gereja itu pakai Mazmur, bukan pakai kitab Prengki Sihombing, lagu Prengki Sihombing loh. Lalu kalau perjamuan malam kudus itu menggunakan apa? Apa punya Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama itu sama-sama ini roti beragi. Di Perjanjian Lama itu roti beragi, di Perjanjian Baru roti beragi. Kamu baca 1 Korintus 11 ayat 24, 23-24. Itu menggunakan arton. Arton itu roti beragi. Kalau tidak beragi itu azimos. Jadi sejak dari Perjanjian Lama pun seperti itu memang. Karena roti itu beragi, tidak ada roti yang tidak beragi. Sebab Kristus adalah ragi. Tata caranya sama atau tidak? Sama seperti liturgi, itu kan ada di dalam kitab apa namanya, lupa aku. Ya, kitab untuk liturgi itu ada Didake, ada tradisi suci gereja itu. Lupa aku namanya. Apakah semua umat Kristen itu semua menjalankan itu aturan yang sama, tradisi yang sama? Iya, semua orang Kristen menggunakan pakem yang sama, aturan yang sama. Kalau ada yang tidak melakukan aturan yang sama, dia bukan Kristen. Ya, terima kasih Kak Agatha. Memang Kak Agatha cocoknya untuk mewartakan Trinitas Tritunggal yang Maha Kudus daripada saling membenarkan satu dengan yang lainnya. Tadi saya dengar itu agak menyinggung karena selama ini saya kebanggaan Kak Agatha ini, kebanggaan saya, apologet Kristen yang saya sangat banggakan. Banggalah kepada Tuhan Yesus karena saya cuman sampah dunia. Jadi itu tadi ada Protestan yang naik tanya tadi, itu menyangkut itu sepertinya dia kegirangan karena seolah-olah membenarkan dia gitu. Bukan seperti itu. Kita semua ini murid Kristus. Kalau kita sama-sama murid, kita tidak saling memojokkan, tetapi kita saling mengingatkan. Itu aja. Nah, makanya itu Kak Agatha yang benar, yaitu Kak Agatha sebagai apologet itu sebenarnya harus merangkul semua yang datang di komalnya Kak Agatha. Gak lah, males lah aku merangkul mereka semua. Bau ketek. Saya tak ada mau lah. Di Ortodoks kan mengakui 7 sakramen. Sejak semula memang sakramen itu ada 7, Pak. Nah, di Katolik juga kan 7 sakramen, tapi kenapa di Kristen yang lain tidak sampai 7 sakramen? Nah, itu yang kita harus memberikan pencerahan. Mengapa Martin Luther keluar? Karena itu Martin Luther. Kok orang tanya
nyala dia dari Katolik loh. Iya, itu karena memang tidak taat. Itu kan manusia tidak taat. Kenapa Yesus sampai mati di kayu salib itu karena taat. Martin Luther itu orang yang tidak taat, makanya dia itu keluar, itu sesat. Semua orang juga gak ada yang taat, Pak. Yang taat itu adalah Kristus. Galatia 4 ayat 4 kan dikatakan, setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari perawan Maria dan takluk terhadap Taurat. Kita ini memang tidak ada yang taat, semua manusia tidak ada yang taat. Karena ketaatan satu orang, semua orang dibenarkan. Martin Luther tidak taat, saya tidak taat, semua orang tidak ada yang taat. Tetapi kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus yang menjadi perintis dari ketaatan itu, gitu. Jadi ya, bukan masanya lagi kita menyalahkan begini Kak Agatha. Martin Luther. Kita punya yang namanya romo-romo yang mau mencari calon sebagai seorang romo, seperti di Ortodoks juga kan romo, di Katolik juga romo. Mereka itu ada namanya, ada sumpah setia atau sumpah kaul, yaitu namanya kaul ketaatan, kaul kemiskinan, kaul kemurnian. Nah itu 2-3 janji itu yang gak ditepati oleh Martin Luther itu. Orang Kristen tak ada boleh sumpah. Kita nggak boleh bersumpah-sumpah. Bukan sumpah, Kenapa? tapi janji. Jadi kalau mengingkari janji itu gimana itu? Ya berarti ya itu. Gini Pak, Allah lah yang berjanji kepada kita. Kita ini menerima janji. Makanya manusia juga tidak boleh berjanji, karena manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Kita semua ini menerima janji Allah, Galatia 3 ayat 28-29. Jadi kita sebagai orang yang tidak bisa menepati janji, kita tidak boleh berjanji. Tapi paling tidak Agatha, kita harus belajar taat. Apa misalnya contohnya Ya, kita sudah dibaptis, itu saya misalnya. setuju. Kita sudah dibaptis terus mengingkari janji itu, janji baptis dengan pindah ke agama lain. Itu apa benar itu? Tidak, itu kan dikatakan dia murtad. Dia mengkhianati Yesus. Itulah yang disebut pesundal itu. Nah itu. Jadi kita sebagai orang Kristen itu paling tidak harus punya ketaatan, bukan semata-mata 100% taat, tapi kita harus memiliki rasa ketaatan itu untuk menghayati itu. Tuh. Ya, setiap orang dikuatkan oleh Roh Kudus untuk boleh bertaat kepada Allah. Ya, kita ini semuanya, kita semua sudah rusak dalam kodrat kita yang adalah baik dalam penciptaan Tuhan Yesus. Nah, Allah itu sendiri, kalau kita baca di Efesus 2 ya, dari ayat 8, Allah itu sendirilah yang bekerja untuk menciptakan ketaatan di dalam diri kita. Karena kita semua ini adalah ciptaan Allah. Jadi manusia itu memang tidak taat. Tetapi Allah itu sendiri melalui Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, membuat kita itu insaf, taat. Nah, kalau ada manusia taat di dunia ini, untuk apa Tuhan Yesus jadi korban? Ya kan? Nah, justru Yesus itu jadi korban karena manusia itu semuanya tidak ada yang taat. Lalu bagaimana cara supaya menghapuskan dosa-dosa kita? Dosa itu adalah ketidaktaatan. Ya dengan cara Ekaristi tadi. Yesus datang ke dunia ini memang untuk orang berdosa, bukan untuk orang-orang yang saleh. Jadi jangan lagi kita mengatakan dia berdosa, kita tidak berdosa. Sebab ketika kita menunjuk orang lain berdosa, artinya kita sudah sombong, kita sudah jatuh dalam dosa. Seperti itu. Oke, makasih Kak Agatha. Mudah-mudahan Kak Agatha lebih dewasa lagi dalam mewartakan kasih Tuhan. Apologet Apotek Kristen ini jangan sampai membelah antara kita gitu aja. Jadi kalau orang bertanya, bijak-bijaklah untuk menjawab sehingga tidak membenturkan yang satu dengan yang lain sehingga akhirnya merasa tersinggung atau merasa benar gitu. Itu saran saya Mbak Agatha. Oh, siap Pak. Karena saya memang nggak bisa membelah orang. Saya bisanya membelah bulan. Saya bisanya membelah lautan loh Pak. Ya udah, terima kasih Pak Cinta. Nah, saya sangat senang apologet Kristen ini bisa paling tidak harus mempersatukan kita sekalian, itu membawa identitas kita sebagai orang Kristen. Jadi mewartakan kasih itu harus begitu. Terima kasih Kak Agatha. Sama-sama, Tuhan berkati Pak. Oke, makasih.
Saya jadi pengen belah bulan, oh. saya nggak bisa memecah-mecah orang ya. Saya bisa aja membelah yang bisa dibelah. Halo. Selamat Ya. pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan. Silakan Pak, mau bertanya apa? Mau nanya apa kak? Malu ini kakaknya baik. Enggak, saya nggak baik karena cuman Allah yang baik. Ya ada manusia yang baik Pak. Ya beda tuh kak sama lainnya. Kalau orangnya sopan, saya segan kayaknya. Orang Kristen diajarkan sopan terhadap siapa aja, termasuk yang nggak sopan. Ya, dia nggak sopan. Iya. Standarnya beda Pak. Bapak Tidak Islam semua. atau Kristen? Saya Islam. Saya mau nanya kak, adakah perintah Yesus ke gereja? Perintah Yesus memang berkumpul bergereja. Perintah Yesus itu berjemaat. Kenapa Bang? Jadi nggak ada ya kak perintah Yesus ke gereja? Kami gereja. Saya gereja. Iya ada kak. Iya ada kak perintah Yesus disuruh masuk gereja gitu. Bukan masuk gereja, orang kami gerejanya gimana? Jadi gereja itu orang-orangnya Pak. Eklesia itu adalah, nih ada ya di dalam Matius 16 ayat 18. Engkau Petrus, di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Di atas iman Petrus dan murid-muridnya gereja Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu bilang nggak ada perintah bergereja, Yesus mendirikan gereja. Maksud saya perintah Yesus dulu kak. Maksud saya kan awam lah. Itu tadi ayatnya. Itu kan bukan Yesus kak. Yesus nggak bicara masuk gereja lah kamu, nggak seperti itu. Loh, Tuhan Yesus bilang gini, engkau Petrus, di atas batu karang ini kudirikan gerejamu dan alam maut tidak akan menguasaimu. Bapak ngerti nggak dari Terus? itu? Ya ngerti. Saya menerima nggak menerima sudah cukup kak. Agama Yesus apa kak? Tuhan tidak beragama. Kok Tuhan tidak bisa beragama, kakak bisa menyembah Tuhan? Kalau Tuhan beragama berarti Tuhan sama dengan saya dong. Iya nggak? Bukan Tuhan beragama, Tuhan yang punya agama. Iya, kalau Tuhan punya agama berarti Tuhan beragama kan? Berarti Tuhan kakak ateis dong. Tuhan saya Tuhan, ateis itu kan tidak bertuhan. Tuhan saya Tuhan. Tuhan Tapi itu Tuhan. Gimana? Jadi sebenarnya yang ateis itu adalah Tuhan yang tidak punya Tuhan gitu kan? Saya tanya, Tuhanmu kalau sesuatu yang tidak punya Tuhan disebut ateis nggak? Kalau Tuhan menyerupai itu bukan Tuhan, makhluk ciptaan. Kak, saya mau nanya ini gampang. Silakan. Kak, ada di Bible kakak buat orang Islam masuk neraka, ada kah? Ada. Mana tunjukkan? Kata-katanya orang Islam loh. Oke. Kamu bisa baca ini 1 Korintus 1 ayat 18. Baca kak, saya di luar kak soalnya kak. Sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh pemberitaan itu, ya, itu adalah kekuatan Allah. Nih dengerin. Sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Saya tanya, menurut kamu penyaliban itu benar tidak? Ya nggak benar kak. Ya udah kamu binasa.
Gitu loh. Perkataan saya nanya Benar. gini loh, Kak. Sabar, Saya kan nanya kamu gini. nanya ayat. Saya bagi ayat loh. Nih, sebab pemberitaan Adakah tentang Tuhan salib. Yesus berkata Loh. di Bible orang Islam masuk neraka gitu Oke. loh. Oke, kamu orang Islam? Hah, Kamu orang Islam. Pernah baca Maryam 71? iya, Ya udah, lu orang emang masuk sering baca itu ada lanjutannya. Gini loh, Pak. Itu kan di kitab ya. kami. Ya, lu orang aja di kitab lu orang disuruh masuk neraka. Ya sudah, saya tak ada urus lagi lah. Saya maksud itu lah di Bible kakak. Adakah di saya Bible buat orang Islam masuk neraka gitu loh? Ini. Kalau di neraka itu binasa, ini 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa. Lu orang pikir penyaliban itu kebodohan atau bagus? Kakak bangga punya Tuhan di salib. Kamu ini orang udah dikasih jawaban kok bangga lari-lari kamu. Ada ya, kamu bakalan binasa kalau kamu orang anggap penyaliban Kakak punya adalah- Tuhan mati sia-sia terkutuk bangga. Kenapa? Kakak punya Tuhan mati terkutuk sia-sia bangga gitu. Di mana sia-sianya? Ya itu terkutuk lagi orang yang mati di Ada tiang kayu salib. sia-sianya enggak? Ya ada lah Kak, orang mati Mana? terkutuk ya Mana? sia-sia. Mana? Kalau kamu bilang, Aslinya kalau malu. kamu bilang gini, Aslinya malu aku bertanya Oke, seperti ini. Kakak jangan cantik malu, soalnya. jangan malu berdaya. Sekarang saya tanya kamu, Juma membahas penyaliban Yesus dapat duit nggak? Siapa? Juma. Saya nggak mau Zakir naik, nggak mau bahas orang lain loh Kak. Zakir naik, bahas penyaliban Yesus, banyak duit. Nggak ada penyaliban sia-sia, nggak ada. Bahkan kasih lu orang Islam itu kasih cuan lo. Semua nandar Kakak. orang Islam, semua orang bahas penyaliban Yesus itu dapat duit. Gak ada yang sia-sia lah. Gak ada. Cuan. Ya, banyak cuan. Lu orang bahaslah penyaliban Yesus. Lu orang kasih duit tuh. Tak ada percaya, coba aja. Nah, jadi kalau kamu bilang penyaliban sia-sia, enggak. Cuma dikasih makan dari penyaliban Yesus. Ripa dikasih makan, dikasih kuliah dari penyaliban Yesus. Coba dia nggak bahas Tuhan Yesus. Dia nggak ada duit. Nah, Zakir naik, itu orang tak ada bisa makan, tak ada bisa kasih kewargaan di Malaysia. Itu orang diusir dari negaranya. Kenapa? Bahas Yesus lah. Nah, jadi nggak ada penyaliban itu yang mendatangkan sia-sia. Penyaliban itu dapat untung duit, untung hidup kekal, untung diselamatkan. Banyak untung. Tapi saya orang bahas agama lu orang ya. Lu orang kasih saya lapor. Rugi bahas agama lu orang. Oke, jadi kalau kamu bilang terkutuk itu sia-sia, tidak. Kalian semua RT 6 selalu bawa Galatia 3 ayat 13, ngasih keuntungan sama kalian, ngasih duit sama kalian. Jadi jangan bilang sia-sia.